Kekuasaan duniawi itu hanyalah ilusi sementara, bagaikan bayangan panjang yang segera menghilang saat matahari terbenam. Pada akhirnya, kemegahan istana dan kekuatan pasukan tidak akan mampu menahan ketetapan ilahi. Maka, palingkanlah wajahmu hanya kepada satu Tuhan yang benar, Zat yang kekal, bukan kepada kekuatan duniawi yang fana, rapuh, dan menitu. Pengawal, singkirkan orang bodoh ini sebelum aku kehilangan kesabaranku, teriak seorang bangsawan Ninawa yang terganggu kenyamanannya oleh seruan kebenaran. Wajahnya merah padam, bukan karena malu, melainkan karena murka terhadap peringatan yang mengusik nuraninya yang telah mati. Kata-kata orang ini akan membawa bencana bagi kita. Haha, maka biarkanlah apa yang disebut bencana itu datang. Tunjukkan pada kami hukuman ilahi ini jika memang nyata. Tantang mereka dengan angkuh, tertawa di atas ketidaktahuan mereka sendiri, tidak menyadari bahwa langit di atas mereka mulai mencatat setiap kesombongan itu sebagai dakwaan yang tak terbantahkan. Begitulah kesombongan manusia ketika menantang peringatan Tuhan. Mereka merasa aman dalam benteng kekayaan mereka. Namun, di tempat lain, jauh dari hiruk-pikuk kota, di tengah samudra yang mengamuk hebat, suasana berubah drastis dari perjalanan biasa menjadi teror yang mencekam. Turunkan layar, turunkan sekarang juga sebelum angin merobeknya. Kapal kemasukan air, kita terlalu berat, lempar semua kargo ke laut. Teriakan kapten kapal tenggelam oleh deru ombak yang menghantam lambung kapal seperti palu raksasa. Setelah segala upaya gagal dan ritual undian dilakukan dengan tangan gemetar, keputusasaan memuncak. Undian jatuh kepada Yunus untuk ketiga kalinya. Ini bukan kebetulan, ini adalah kehendak laut. Kita harus melemparkannya dari kapal, atau kita semua akan binasa dan menjadi santapan ikan di air yang gelap ini. 2000 tahun sebelum kelahiran Isa alaihi salam, di tepian sungai Eufrat yang subur dan mengalirkan kehidupan bagi tanah Mesopotamia, kota besar Ninawa, Nineve, berdiri kokoh dan angkuh sebagai jantung kekaisaran Asyur yang agung. Sebuah komunitas besar dan beragam tinggal di sana, menciptakan keramaian metropolitan yang tak pernah tidur. Dikenal dengan nama Ninawa, kota ini masyhur di seluruh dunia kuno, bukan hanya karena arsitekturnya yang megah, tetapi karena perdagangannya yang sibuk. Pasar-pasarnya adalah labirin yang dipenuhi dengan aroma rempah-rempah menyengat dari timur, kilauan sutra halus dari dataran jauh, dan denting koin emas yang tak henti-hentinya berbunyi seperti musik keserakahan. Mereka bangga dengan kekayaannya yang melimpah ruah, menganggapnya sebagai bukti kasih sayang dewa-dewa mereka, dan ditakuti oleh bangsa-bangsa lain karena kekuatan militernya yang beringas dan tak kenal ampun. Jalur perdagangan yang panjang dan strategis membuat Ninawa semakin kaya setiap hari dengan karavan-karavan unta yang tak putus-putusnya memasuki gerbang kota yang menjulang tinggi menantang langit. Tetapi, kemiskinan sejati kota itu bukanlah pada emas dan perak, karena gudang harta mereka penuh sesak hingga meluap, melainkan kemiskinan moral yang akut, yang tersembunyi jauh di dalam hati dan jiwa penduduknya. Secara fisik, mereka makmur, mengenakan jubah terbaik, dan tinggal di rumah-rumah batu yang kokoh. Namun, secara spiritual, mereka bangkrut, kosong, dan kering kerontang. Penduduk Ninawa menyembah berhala dan patung-patung mati yang mereka pahat dengan tangan mereka sendiri, memberikan sesajen makanan kepada batu yang tak bisa makan, dan doa kepada kayu yang tak bisa mendengar.
Hati mereka telah membatu sekeras patung yang mereka sembah. Mereka sangat kejam terhadap komunitas lain di luar kota mereka, sering melakukan penyerangan brutal dan perbudakan demi memperluas wilayah kekuasaan. Bahkan di dalam dinding kota mereka sendiri, mereka bertindak zalim kepada yang lemah. Para janda diabaikan hingga kelaparan, anak yatim ditindas dan dimanfaatkan, dan orang miskin diperlakukan seperti debu kotor di jalanan yang pantas diinjak. Keadilan telah mati dan dikubur, digantikan oleh hukum rimba, di mana yang kuat menindas yang lemah tanpa belas kasihan sedikit pun. Kepada kota yang penuh kegelapan spiritual dan keangkuhan duniawi inilah Allah mengutus seorang Rasul pembawa cahaya, Yunus bin Matta. Bahkan namanya memiliki makna yang dalam dan profetik yang menggambarkan misinya. Yunus berarti seseorang yang bisa tetap tenang di masa-masa sulit atau merpati, yang menyiratkan kedamaian, kelembutan, dan harapan. Seolah-olah takdirnya tertulis dalam namanya bahwa ia akan menghadapi badai besar, baik badai penolakan manusia yang menyakitkan maupun badai lautan yang mematikan, namun harus tetap mencari ketenangan batin dan membawa pesan damai. Matta adalah keturunan Bunyamin bin Yakub, jadi dia adalah keponakan dari Nabi Yusuf alaihi salam. Karena itu, Yunus berasal dari garis keturunan para nabi yang diberkati, membawa dalam darahnya warisan kenabian yang mulia dan kebijaksanaan leluhurnya yang telah teruji zaman. Ketika Yunus alaihi salam mulai menyeru kaumnya tentang keesaan Allah, ia tidak disambut dengan tangan terbuka atau telinga yang rindu akan kebenaran, melainkan menemukan hati yang keras seperti batu granit yang tak bisa ditembus tetesan air. Hari demi hari, bulan demi bulan, hingga tahun berganti dekade. Di jalanan yang ramai dengan pedagang licik, di pasar yang bising dengan tawar-menawar curang, hingga dengan berani mengetuk pintu rumah-rumah mewah para bangsawan dan istana, dia mengulangi pesan suci yang sama dengan ketulusan yang mendalam dan air mata kasih sayang. Wahai kaumku, sadarlah. Jangan menyembah berhala yang tidak bisa mendengar doa kalian, tidak bisa melihat penderitaan kalian, dan bahkan tidak bisa menolong diri mereka sendiri jika jatuh. Sembahlah hanya Dia, Allah yang Maha Esa, Tuhan yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Jangan sujud pada matahari yang akan terbenam meninggalkan kalian dalam gelap, bulan yang akan memudar, atau semua bintang yang hanyalah makhluk ciptaannya yang tunduk pada perintahnya. Kenalilah satu Tuhan yang menciptakan segalanya, yang memberi kalian napas setiap detik dan rizki yang kalian nikmati. Tetapi penduduk Ninawa yang mabuk oleh anggur kekayaan dan penuh kesombongan kekuasaan yang menipu, menutup telinga mereka rapat-rapat terhadap kebenaran. 1 tahun berlalu dengan penuh kesabaran dan doa malam yang panjang. Kemudian 10 tahun berlalu dengan keringat dan air mata. Kemudian 20 tahun perjuangan tanpa lelah. Selama 33 tahun, Yunus alaihi salam menyeru mereka kepada kebenaran, menghadapi cemoohan, ludah, lemparan batu, dan penolakan yang menyakitkan hati. Dan setelah 33 tahun yang panjang, melelahkan dan menguras jiwa itu, hasilnya secara manusiawi sangat mengecewakan. Hanya 2 orang yang beriman. Hanya 2 jiwa dari ratusan ribu penduduk yang padat.
Satu adalah seorang ulama dan hakim yang bijak yang melihat kebenaran rasional dalam kata-kata Yunus, dan yang lainnya adalah seorang ahli ibadah rakyat jelata yang taat dan rendah hati, yang merindukan kedamaian sejati di tengah kekacauan moral kotanya. Sisanya, mayoritas yang angkuh dan merasa diri mereka paling benar, berkata kepada Yunus alaihi salam dengan nada mengejek dan merendahkan, "Kami memiliki begitu banyak peramal hebat yang bisa membaca bintang, ulama tradisi yang menjaga adat, dan seniman jenius di antara kami. Namun kamu berdiri sendiri sebagai orang asing dan memberitahu kami bahwa nenek moyang kami salah? Kamu berani menyangkal Tuhan-Tuhan pelindung kami yang telah memberi kami kejayaan emas ini? Apakah kamu ingin mengikat kami dengan aturan moral baru yang kaku yang tidak pernah diamalkan siapa-siapa sebelumnya? Enyahlah kau dengan kegilaanmu." Mereka tidak berhenti pada kata-kata ini. Eskalasi kebencian meningkat menjadi tindakan fisik dan isolasi sosial. Mereka menyakiti fisik dan menghina Yunus alaihi salam dengan segala cara yang mungkin, mencoba mematahkan semangatnya dan mempermalukannya di depan umum. Melihat kekerasan hati mereka yang sudah melampaui batas toleransi, Yunus alaihi salam mulai memperingatkan kaumnya tentang konsekuensi ilahi yang tak terelakkan. "Bencana akan menimpa kita," katanya dengan nada mendesak, putus asa namun penuh kasih sayang yang tersisa. "Hukuman akan datang, awan gelap sedang berkumpul di ufuk, membawa kemurkaan yang tak bisa kalian lawan dengan pasukan atau emas kalian." Dan benar saja, tanda-tanda alam mulai muncul di langit. Awan gelap bergulung-gulung seperti pasukan yang marah, perlahan berkumpul di atas kota, membawa aura yang menakutkan dan angin dingin yang menusuk tulang. Langit yang biasanya cerah kini tampak seperti memendam amarah, seolah alam semesta sendiri muak dengan dosa-dosa Ninawa. Dalam kegelapan malam yang pekat, dia berjalan keluar gerbang kota dengan langkah cepat, menyembunyikan wajahnya di balik jubah. Hatinya berat, memikul beban 33 tahun penolakan dan rasa kegagalan yang menghantui. Dia pergi bukan karena takut mati, tapi karena marah pada ketegaran hati kaumnya yang menantang Tuhan. Ketika dia mencapai pantai, sebuah kapal dagang besar sedang bersiap untuk berlayar menyeberangi lautan. Yunus alaihi salam naik ke atas kapal dengan harapan bisa pergi jauh dari tanah yang akan diazab itu, menuju tempat di mana ia bisa melupakan kepedihan ini. Kapten kapal yang ternyata mengenali aura kesalehan dan kewibawaan di wajahnya menyambutnya dengan hangat. "Selamat datang Yunus, Anda tampak seperti orang baik dan mulia. Kapal kami merasa terhormat memiliki penumpang sesuci Anda. Semoga kehadiranmu membawa berkah dan keselamatan bagi pelayaran kami yang panjang." Kapal mulai bergerak membelah lautan, menjauh dari daratan yang terkutuk. Awalnya laut tenang dan angin berhembus lembut, seolah mendukung pelariannya menuju ketenangan. Tapi kemudian, secara tiba-tiba dan tanpa peringatan meteorologi apapun, cuaca berubah drastis. Langit menjadi hitam pekat, seolah malam menelan siang. Angin menderu kencang seperti suara raksasa yang marah, dan ombak naik setinggi gunung, siap menelan apa saja yang berani melintas. Kapal kayu yang kokoh itu terombang-ambing tak berdaya seperti mainan kecil di antara ombak raksasa.
Ombak menghantam dek dengan keras, air mulai masuk membanjiri ruang kargo, dan angin tampak cukup kuat untuk mematahkan tiang kapal utama menjadi dua bagian. Para pelaut yang sudah berpengalaman bertahun-tahun menghadapi laut dan badai, tahu ini bukan badai biasa. Ini adalah tanda kemurkaan alam yang tidak wajar, sebuah anomali. Tradisi dan kepercayaan mistis masa itu meyakini bahwa badai aneh seperti itu berarti ada seseorang di kapal yang telah membawa nasib buruk, melanggar sumpah suci, atau melakukan dosa besar, dan orang itu harus dikorbankan ke laut agar kapal bisa selamat dari amukan dewa laut mereka. "Mari kita mengundi," seru mereka di tengah kepanikan saat doa-doa mereka kepada berhala tak terjawab dan layar mulai robek. Nama siapapun yang keluar, kita akan melempar orang itu ke laut sebagai korban untuk menenangkan badai ini. Lebih baik satu orang binasa daripada kita semua tenggelam. Mereka melakukan undian dengan hati berdebar dan tangan gemetar. Nama yang keluar adalah Yunus. Para pelaut terkejut dan menolak hasil itu. "Tidak," kata mereka menggelengkan kepala. "Kami tahu Yunus. Dia adalah orang baik, jujur, dan ahli ibadah yang wajahnya bersinar. Tidak mungkin dia penyebabnya. Mari kita undi lagi. Pasti ada kesalahan dalam cara kita melempar undi." Kali kedua undian dilakukan dengan lebih hati-hati. Lagi-lagi nama Yunus yang muncul. Sekali lagi mereka tidak percaya dan berkata, "Mungkin kita membuat kesalahan atau undian ini cacat." Kali ketiga dengan kecemasan yang memuncak, lagi-lagi nama Yunus muncul. Bahkan hingga kali keempat, hasilnya tetap sama secara ajaib dan konsisten. Yunus. Tidak ada jalan keluar sekarang. Ini adalah ketetapan takdir yang tak bisa ditawar oleh logika manusia. Para pelaut memandang Yunus alaihi salam dengan tatapan sedih, penuh penyesalan dan memohon maaf. "Meskipun kami mengenalmu dan mencintaimu sebagai orang soleh," kata mereka dengan berat hati dan air mata bercampur air laut, "kami tidak bisa mengorbankan semua orang di kapal ini demi satu orang. Kami harus melemparmu ke laut demi keselamatan kapal dan nyawa kami. Maafkan kami." Yunus alaihi salam yang menyadari bahwa badai ini adalah peringatan langsung dari Tuhannya karena ia lari dari tugas sebelum waktunya, menganggukkan kepalanya dengan pasrah. Dia tidak memberontak, tidak berteriak, atau memohon belas kasihan. Dia menerima nasibnya sebagai konsekuensi dari kepergiannya yang tidak sabar. Kemudian, dengan langkah tenang namun hati bergetar hebat, dia berjalan menuju tepi kapal, menatap air laut yang gelap, bergolak, dan berbadai yang siap menelannya ke dalam kematian. Di malam yang gelap gulita, di tengah laut yang mengamuk dahsyat, Yunus alaihi salam menjatuhkan diri ke dalam air yang dingin membeku. Ombak raksasa langsung menyambar dan menelannya, memisahkan dia dari dunia manusia. Segala sesuatu di sekitarnya menjadi gelap, dingin, dan menekan. Laut menjadi liar, seolah ingin merembukannya. Secara logika manusia, peluangnya untuk tetap hidup adalah nol mutlak. Kematian tampak pasti. Dalam momen kritis antara hidup dan mati seperti ini, apa yang dipikirkan seseorang? Apakah mereka berteriak ketakutan memanggil ibunya? Apakah mereka meminta tolong dengan histeris? Apakah mereka menyesal dan berkata, "Andai aku tidak melakukan ini"? Tapi apa yang terlintas di benak Yunus alaihi salam benar-benar berbeda. Karena dia adalah seorang nabi, dan jiwa para nabi memiliki kualitas khusus yang terhubung langsung dengan ilahi, bahkan di saat terdesak paling ekstrim.
Mereka tidak pernah menyalahkan orang lain atas musibah yang menimpa. Mereka selalu introspeksi dan melihat ke dalam jiwa mereka sendiri terlebih dahulu. Pada saat itu, saat dia tenggelam semakin dalam ke air yang dingin dan paru-parunya mulai sesak kehabisan nafas, rencana Allah yang misterius mulai terungkap dari kedalaman laut yang tak terjamah. Seekor ikan besar, makhluk purba dari kedalaman samudra yang mungkin telah hidup berabad-abad, muncul membelah arus bawah laut. Mulutnya terbuka lebar, bagaikan gerbang goa raksasa yang gelap. Beberapa riwayat mengatakan ikan ini adalah sejenis paus biru raksasa atau nun yang legendaris, ditugaskan khusus oleh Allah sejak masa penciptaan untuk momen ini. Itu sangat besar, sangat kuat, dan sangat menakutkan. Tapi Allah mengilhamkan ikan ini dengan perintah spesifik dan ketat. Telanlah dia untuk melindunginya, bukan untuk memakannya. Jangan kau patahkan tulangnya, jangan kau robek dagingnya, dan jangan kau cerna dia sebagai makanan. Dan ikan itu menelannya bulat-bulat, menutup rahangnya dengan lembut, mengunci Yunus di dalam perutnya. Sekarang, Yunus alaihissalam terperangkap dalam fenomena spiritual dan fisik yang disebut tiga kegelapan atau zulmat ats-tsalath, yaitu kegelapan malam yang pekat tanpa bintang di langit, kegelapan dasar laut yang dalam tempat cahaya matahari tak pernah tembus, dan kegelapan di dalam perut ikan yang sempit, berlendir, dan membingungkan. Tidak ada cahaya sedikit pun, tidak ada suara dunia luar, tidak ada harapan pertolongan manusia. Hanya kegelapan absolut, panas lembab tubuh ikan, dan kesunyian yang mencekam. Di sana, waktu seolah berhenti. Dalam isolasi total itu, dia tidak berkata, "Keluarkan aku dari sini." Dia tidak berteriak marah, "Kenapa aku ya Allah? Bukankah aku telah berdakwah 33 tahun dengan setia?" Dia tidak menyalahkan orang lain, ini terjadi karena kaumku yang keras kepala dan bodoh. Tidak ada yang bisa mendengarnya di sana. Kapal itu sudah jauh, kaumnya ada di Ninawa yang jauh. Dia benar-benar sendirian, terputus dari dunia, tidak memiliki siapa-siapa kecuali Allah. Dan pada saat itulah, tauhid murni, keyakinan yang tidak bercampur dengan sebab akibat duniawi sedikit pun, memenuhi seluruh rongga hatinya. Semua sandaran duniawi telah runtuh. Istrinya, keluarganya, status kenabiannya di mata manusia, semuanya tidak ada artinya di sini. Tidak ada teknologi, kapal selam, atau kekuatan di dunia ini yang bisa mendeteksi keberadaannya di perut ikan di dasar laut. Sekarang, di tempat yang mustahil itu, hanya ada Dia dan Allah. Dan kemudian, dari bibir Yunus alaihissalam yang bergetar menahan tangis penyesalan, keluarlah munajat agung yang menggetarkan arsy dan didengar oleh para malaikat di langit, menembus lapisan-lapisan air dan langit. La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minadh dhalimin. Dalam doa ini, dia tidak meminta apa-apa secara eksplisit kepada Allah. Dia tidak berkata, "Selamatkan aku." Dia tidak berkata, "Bantu aku keluar dari ikan ini." Dia hanya melakukan dua hal fundamental yang menunjukkan adab tertinggi seorang hamba di hadapan penciptanya. Pertama, mengakui keesaan dan kesempurnaan Allah yang mutlak, bahwa Allah suci dari segala kelemahan, kekurangan, dan ketidakadilan. Kedua, mengakui kelemahan dan kesalahan dirinya sendiri secara jantan. Engkau sempurna tanpa cacat, dan aku adalah hamba yang memiliki kesalahan. Engkau maha adil, dan aku adalah orang yang menzolimi jiwaku sendiri dengan tidak bersabar dan pergi tanpa izin. Ini adalah bentuk permohonan tertinggi, penyerahan diri total surrender, dan pengakuan dosa yang tulus tanpa mencari pembenaran diri.
Sementara itu, pada saat yang sama di kota Ninawa, sebuah perubahan besar dan dramatis sedang terjadi yang belum pernah disaksikan sejarah sebelumnya. Setelah Yunus alaihi salam meninggalkan kota dengan kemarahan, awan gelap yang dia peringatkan benar-benar datang, semakin dekat, menyelimuti kota dengan hawa panas dan mencekam. Cahaya matahari tertutup total, siang menjadi seperti malam yang suram dan menakutkan. Hukuman itu sekarang hampir menyentuh atap-atap rumah mereka. Suara gemuruh guntur terdengar terus-menerus seperti ancaman kematian yang nyata. Orang-orang mulai panik luar biasa, kesombongan mereka runtuh seketika seperti istana pasir diterjang ombak. Yunus benar, teriak mereka ketakutan, hukuman benar-benar datang, kita akan binasa. Di mana Yunus? Kita butuh dia untuk memohonkan ampun. Namun Yunus sudah tidak ada. Dua orang mukmin yang tersisa, satu-satunya yang menerima pesan Yunus alaihi salam sejak awal, tampil membimbing kekacauan itu di tengah kerumunan yang histeris dan putus asa. Mereka berkata dengan lantang, "Jangan putus asa, Yunus telah pergi, tapi Tuhan Yunus masih ada. Allah Maha mendengar. Ada hal-hal yang masih bisa kita lakukan untuk meredakan kemurkaan Tuhan Yunus. Mari kita semua lakukan 6 hal ini sebagai bukti taubat nasuha, taubat yang sebenar-benarnya." Pertama-tama, seluruh bangsa itu beriman sekaligus. 100.000 orang lebih beralih ke tauhid dalam satu momen yang serentak dan mengguncangkan. Yang kaya melepaskan jubah sutra kesombongannya, yang miskin, pedagang, budak, bahkan Raja Ninawa turun dari singgasananya yang megah, melepaskan mahkotanya, dan duduk di atas debu sejajar dengan rakyatnya. Semuanya mengucapkan kalimat syahadat bersama-sama. Suara gemuruh iman dan tangisan taubat menggantikan keheningan ketakutan dan tawa ejekan masa lalu. Kemudian, mereka mulai mengembalikan hak satu sama lain secara radikal dan jujur. Jika ada satu batu bata di tembok rumah mereka yang didapat dari hasil curian atau rampasan, mereka membongkar tembok itu saat itu juga, mencabut batunya, dan memberikannya kembali kepada pemiliknya, meskipun itu berarti merobohkan rumah mereka sendiri. Kepedulian mereka terhadap keadilan berada di tingkat tertinggi. Mereka tidak ingin menghadap Tuhan membawa beban hak orang lain sekecil apapun. Selanjutnya, mereka memberikan seluruh kekayaan mereka dalam amal. Mereka mengeluarkan emas, perak, dan permata yang selama ini mereka tumpuk dan banggakan di gudang-gudang mereka. Mereka memberikannya kepada siapa saja yang membutuhkan, menunjukkan kepada Tuhan bahwa mereka tidak lagi mencintai kekayaan dunia ini lebih dari keselamatan jiwa mereka. Harta benda menjadi tidak berarti di hadapan azab yang mengintai di langit. Setelah itu, mereka semua berputus asa untuk meninggalkan kenyamanan kota. Mereka ingin menjauh dari atmosfer berat hukuman dan merendahkan diri di alam terbuka di bawah langit yang marah. Di padang pasir yang luas di luar gerbang kota, mereka berdiri menghadap langit yang gelap, tanpa atap yang melindungi, mengakui ketidakberdayaan mereka di hadapan kuasa alam semesta. Di sana, terjadi pemandangan yang memilukan hati dan belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah peradaban manusia. Mereka memisahkan ibu dari anak-anaknya, baik manusia maupun hewan ternak. Bayi-bayi manusia menangis histeris mencari ibunya. Anak-anak domba dan sapi mengembik mencari induknya. Suara tangisan bayi manusia dan jeritan anak-anak hewan bersahut-sahutan, menciptakan gema kesedihan yang luar biasa. Sebuah simfoni permohonan belas kasih yang mengguncang langit. Mereka mengenakan pakaian kasar dari karung goni, melumuri kepala dengan debu dan abu, bertaubat dan memohon kepada Allah dengan air mata darah. Mereka membaca doa dengan suara bergetar. Allahumma khalaqtani majjana. Ya Allah, Engkau menciptakanku tanpa bayaran. Allahumma aghfirli maghfiratan majjana. Ya Allah, ampunilah aku dengan gratis tanpa syarat. Mereka memohon belas kasih semata, tanpa merasa berhak menuntut apapun. Dan yang terakhir, pada detik yang sama, di dimensi yang berbeda, di kedalaman samudra yang sunyi, Yunus alaihi salam sedang berdoa di dalam perut ikan dengan hati yang remuk redam.
penuh penyesalan. Kedua belah pihak, sang nabi dalam kegelapan laut dan umatnya di bawah bayang-bayang azab di daratan, berpaling kepada Allah pada saat yang sama dengan ketulusan total. Dan Allah yang Maha Mendengar dan Maha Pengasih menerima kedua doa tersebut. Dia pertama-tama mengampuni penduduk Ninawa. Taubat mereka dinilai tulus dan iman mereka nyata. Bukan sekedar takut mati, melainkan kesadaran mendalam akan kesalahan mereka. Awan gelap perlahan menyingkir, dihembus angin rahmat, langit kembali cerah, matahari bersinar kembali, menyinari wajah-wajah yang basah oleh air mata dan debu. Hukuman diangkat tepat sebelum ia jatuh menghancurkan mereka. Dalam sejarah umat manusia, satu-satunya bangsa yang sudah melihat tanda fisik azab Allah di depan mata, namun kemudian azab itu ditarik kembali, adalah penduduk Ninawa. Ini terjadi karena taubat mereka bersifat total, kolektif, dan transformatif. Setelah hukuman diangkat, mereka tidak kembali ke perilaku jahat mereka. Mereka tetap teguh membangun masyarakat yang beriman, adil dan sejahtera selama bertahun-tahun kemudian, membuktikan ketulusan perubahan mereka. Di dalam perut ikan, proses spiritual Yunus alaihi salam berlanjut. Doanya akhirnya diijabah. Allah mengubah kondisi di sekitarnya. Cahaya tauhid seolah menerangi kegelapan fisik perut ikan. Ikan raksasa itu tidak lagi terasa sebagai penjara yang menakutkan, melainkan menjadi kendaraan penyelamat yang membawanya dengan aman melintasi samudra yang luas. Laut yang ganas menjadi tenang baginya. Yunus merasakan kedamaian yang aneh dan mendalam, seolah-olah seluruh alam menjadi bersahabat dengannya. Sebelumnya semuanya terasa liar dan memusuhi, ikan, laut, kegelapan. Tapi ketika dia mengerti bahwa semuanya ada di bawah satu komando agung, ketakutan berubah menjadi kenyamanan. Dia menyadari bahwa Allah tidak meninggalkannya untuk mati, melainkan melindunginya dengan cara yang tak terbayangkan akal, menggunakan perut ikan sebagai kapal selam alami. Asam lambung ikan ditahan agar tidak melukainya, dan sirkulasi udara diatur sedemikian rupa agar ia bisa bernafas di dalam sana. Konon, ia bahkan mendengar suara tasbih dari ikan-ikan lain, kerang dan bebatuan di dasar laut, yang membuatnya semakin larut dalam zikir, menyadari bahwa seluruh alam semesta sedang bertasbih kepada penciptanya. Akhirnya, bagian terakhir dari mukjizat terjadi. Ikan itu dengan patuh pada perintah Allah, berenang menuju pantai dan memuntahkan Yunus alaihi salam di tepian yang tandus dan sunyi. Yunus terbaring di pasir, tubuhnya lemah, kulitnya tipis dan sensitif seperti bayi karena lama terendam dalam cairan perut ikan tanpa sinar matahari, dan ia sangat kelelahan. Namun hatinya penuh dengan kedamaian, kelahiran kembali, dan rasa syukur yang baru. Allah tidak membiarkannya terbakar matahari yang terik. Dia menumbuhkan tanaman labu dengan sangat cepat di sebelahnya. Daunnya yang lembar, lembut, dan sejuk menaunginya dari terik matahari. Buahnya yang bergizi memberinya makan dan cairan untuk memulihkan tenaganya. Serta aromanya konon menjauhkan serangga lalat yang bisa menyakiti kulitnya yang sensitif. Semua ini adalah detail kasih sayang Allah yang sempurna dan penuh perhatian terhadap hambanya yang baru pulih. Seorang pengembala kemudian melewati daerah sunyi itu dan terkejut menemukan seorang pria dalam kondisi demikian. Dari mana orang ini datang? Wajahnya memancarkan cahaya, namun tubuhnya begitu rapuh, pikirnya. Dengan naluri kemanusiaan yang murni, dia mendekat, membawakannya susu domba segar, air, dan makanan, serta merawatnya dengan telaten hingga pulih. Yunus tidak pernah melupakan kebaikan penggembala sederhana ini. Kelak, ketika kembali ke Ninawa, ia mencari penggembala ini dan mengangkatnya menjadi pemimpin yang mulia, mengajarkan kita arti balas budi dan bahwa kemuliaan ada pada hati yang tulus, bukan status sosial.
Ketika Yunus alaihi salam pulih sepenuhnya, dia berjalan kembali menuju Ninawa dengan hati bertanya-tanya dan cemas tentang nasib kaumnya. Apakah mereka sudah binasa? Apakah kota itu sudah menjadi puing? Batinnya berkecamuk. Saat mendekati gerbang kota, dia bertemu seorang penduduk. Dengan ragu dan suara pelan, dia bertanya tentang kabar kota itu. Pria itu dengan mata berbinar dan antusias menceritakan keajaiban yang terjadi, bahwa seluruh penduduk telah beriman, bertaubat, dan azab telah diangkat oleh Tuhan yang Maha Pengampun tepat sebelum menimpa mereka. Kabar kembalinya Yunus menyebar cepat bagai kilat ke seluruh penjuru kota. Penduduk Ninawa yang telah lama merindukan nabi mereka untuk membimbing ibadah mereka dan memohon maaf berlarian menyambutnya. Tua, muda, kaya, miskin, semuanya tumpah ruah ke jalanan. Saat itu, Yunus sedang sholat syukur di pinggir kota. Setelah salam, mereka memeluknya dengan tangis haru, mencium tangannya, dan meminta maaf atas perlakuan kejam masa lalu mereka. Yunus memaafkan mereka dengan lapang dada dan penuh kasih sayang. Sejak hari itu, Ninawa berubah menjadi kota yang dipenuhi cahaya iman, keadilan sosial, dan kebahagiaan sejati untuk waktu yang lama, menjadi contoh bagi umat manusia tentang kekuatan taubat. Kisah Nabi Yunus alaihi salam mengandung pelajaran abadi yang sangat relevan untuk setiap jiwa yang sedang diuji dalam kehidupan modern ini. Memberikan peta jalan spiritual bagi siapa saja yang merasa tersesat. Rahasia doa dan tauhid murni menjadi salah satu inti dari kisah ini. Membuktikan bahwa pertolongan Allah datang ketika hamba memutus harapan dari makhluk sepenuhnya. Ketika Yunus berhenti berharap pada kapal, pada keahlian berenang, atau pada orang lain, dan hanya bergantung total pada Allah, kondisi yang disebut ikhadiyah. Saat itulah keajaiban yang melampaui logika terjadi. Ini mengajarkan kita bahwa seringkali pertolongan tertunda karena hati kita masih bergantung pada sebab-sebab duniawi, bukan pada penyebab dari segala sebab. Selain itu, ikan yang menelan Yunus bisa dimaknai secara metaforis sebagai simbol hawa nafsu dan ego kita sendiri. Ikan itu mewakili penjara yang kita buat sendiri. Jika kita tidak mengendalikan nafsu dan amarah, ia akan menelan kita ke dalam kegelapan masalah, depresi, dan dosa yang membelenggu. Sehingga kita harus menaklukkannya dengan zikir dan kesadaran diri yang tinggi. Ujian berat Yunus di dalam perut ikan juga bukanlah tanda kebencian Allah, melainkan kesulitan sebagai rahmat tersembunyi, sebuah cara Allah menariknya kembali agar lebih dekat kepadanya. Seringkali manusia hanya ingat Tuhannya saat dalam kesakitan dan kesulitan. Maka rasa sakit itu sejatinya adalah undangan kasih sayang Tuhan agar kita kembali mengetuk pintunya. Sebuah surat cinta yang dibungkus dalam kemasan derita. Kisah Ninawa pun mengajarkan tentang kekuatan dahsyat dari taubat kolektif. Ia menunjukkan bahwa tidak ada vonis kehancuran yang tidak bisa diubah oleh taubat yang tulus dan massal. Jika sebuah komunitas atau bangsa bersatu dalam memperbaiki diri, mengembalikan hak orang lain, menegakkan keadilan, dan bersujud bersama, bencana sosial maupun alam bisa diangkat oleh Tuhan. Ini memberi harapan bahwa masyarakat yang rusak sekalipun masih bisa diperbaiki jika ada kemauan bersama untuk berubah. Akhirnya, kisah ini memiliki relevansi masa kini yang kuat, di mana kita semua seringkali merasa seperti berada di dalam perut ikan kita sendiri. Terjebak dalam masalah utang yang melilit, penyakit yang tak kunjung sembuh, depresi yang gelap, atau ketakutan masa depan yang tak pasti.
Solusinya tetap sama, yaitu mengakui kesalahan diri, berhenti menyalahkan keadaan atau orang lain, dan berseru kepada Yang Maha mengatur segala sesuatu dengan kerendahan hati. La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minadh dhalimin. Doa ini menutup pintu keputusasaan yang membisikkan kegelapan dan membuka pintu rahmat yang memancarkan cahaya. Ia melelehkan gunung dosa yang memberatkan jiwa dan menenangkan badai kecemasan di hati. Jika Anda berpaling kepadanya dengan tulus, seperti Yunus di dasar laut yang gelap atau penduduk Ninawa di padang pasir yang panas, Dia tidak akan pernah membiarkan Anda sendirian. Pertolongannya dekat dan rahmatnya selalu mendahului murkanya bagi mereka yang mau kembali. Semoga kisah ini menjadi pengingat di hari-hari kita. Jika ingin menyebarkan kebaikan lebih luas, kamu boleh like videonya. Insya Allah, jadi amal jariah bersama. Semoga Allah selalu memberikan kita jalan keluar dari setiap kesulitan.